Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang anak kecil yang sedang berlari sambil ketakutan. Hingga anak kecil tadi ditemukan oleh seorang kakek-kakek pemilik perusahaan konstruksi, di mana si kakek ini langsung membawa anak kecil tadi untuk diberi makan, serta dikenalkan kepada anak perempuannya bernama Jisoo dan juga seorang ece-ece yang merupakan pemilik rumah makan di perusahaannya. Setelah itu, si kakek kemudian membawa anak kecil itu ke kantor polisi untuk mencari tahu mengenai informasi keluarganya. Tetapi petugas polisi mengatakan tak ada satupun informasi yang bisa ditemukan mengenai anak tadi, membuat si kakek ini memutuskan untuk merawat anak kecil itu sebagai bagian dari keluarganya. Singkat cerita, 10 tahun pun berlalu. Kini anak kecil tadi sudah tumbuh dewasa dan bernama Jang-Hoo, di mana karena didikan si kakek yang sangat baik, membuat Jang-Hoo memiliki kepribadian baik dan tak segan-segan menolong kedua sahabatnya yang sedang ditindas oleh para begundal sekolah. Di mana kejadian itu membuat si kakek khawatir kepada Jang-Hoo karena harus dipanggil oleh polisi, dan terlihat pula jika si kakek ini sangat menyayangi Jang-Hoo karena begitu marah ketika para begundal itu menyebut Jang-Hoo tak memiliki orang tua. Begitupun dengan Jang-Hoo, di mana walaupun dirinya tak mengingat apapun mengenai orang tuanya, tetapi Jang-Hoo merasa bahagia karena bisa tinggal dengan si kakek yang sangat tulus menyayanginya. Hingga ketika Jang-Hoo sedang membantu si Ece menyiapkan makanan untuk para pekerja kontraktor milik kakeknya, dirinya kemudian mendengar dua orang akuntan yang bertugas mengaudit sedang membicarakan jika perusahaan kontraktor milik kakeknya akan segera ditutup sebab mengalami likuidasi. Mendengar itu, Jang-Hoo berusaha memberitahukan itu kepada kakeknya. Akan tetapi kakeknya yang sedang sibuk malah menghari-harikan Jang-Hoo. Hingga tak lama Jang-Hoo kemudian mendengar berita jika perusahaan kontraktor milik kakeknya tiba-tiba dinyatakan bangkrut. Jang-Hoo yang merasa ada sesuatu yang janggal kemudian datang ke tempat kakeknya, di mana di sana para pekerja kini sedang adu regang dengan para petugas. Jang-Hoo yang melihat para petugas berbuat kasar kepada para pekerja, dengan kemampuan gelutnya berusaha seorang diri menghentikan para petugas yang berbuat kasar kepada para pekerja. Namun karena kalah jumlah, Jang-Hoo tak bisa berbuat banyak. Hingga datanglah seorang pria bernama Han Seung-jo yang merupakan seorang akuntan yang menangani likuidasi perusahaan kontraktor kakeknya, di mana Seung-jo mengatakan jika kekerasan serta kemarahan yang ditunjukkan Jang-Hoo saat ini sama sekali tak berguna, karena hal itu tak bisa mengubah apapun sama sekali. Hingga tak lama Jang-Hoo pun melihat dengan mata kepalanya sendiri jika bangunan yang telah dibuat oleh kakeknya dihancurkan begitu saja. Dan ketika malam, ternyata masalah tak berhenti begitu saja, sebab para pekerja tiba-tiba berdatangan ke rumah dengan menunjukkan jika di rekening mereka masing-masing sudah ada uang yang dikirimkan kakeknya, membuat Jang-Hoo khawatir dan langsung bergegas pergi ke tempat konstruksi. Dan di sana Jang-Hoo begitu terkejut ketika melihat si kakek melakukan bunuh. Hari-hari bahagia yang dulu dirasakan Jang-Hoo kini sekejap berubah menjadi penderitaan karena semuanya hilang hanya karena keputusan dari petugas akuntansi yang menyebut perusahaan kakeknya bangkrut. Jang-Hoo yang sedari awal merasa ada kejanggalan mencoba mencari tahu dengan mendatangi semua kantor akuntansi untuk mencoba menanyakan mengenai hal tersebut. Tetapi tak ada satupun kantor akuntansi yang memberikan jawaban. Bahkan mereka semua seolah tak mau berurusan dengan kantor akuntansi yang menerbitkan surat keputusan yang dibawa oleh Jang-Hoo. Hingga di tengah keputusasaan yang Jang-Hoo rasakan, dirinya melihat sebuah papan iklan akademi akuntan yang mengajarkan bagaimana menjadi seorang akuntan. Untuk itu Jang-Hoo kemudian menemui kedua sahabatnya dan mengatakan jika mulai saat ini dirinya sudah memutuskan untuk menjadi seorang akuntan agar bisa diterima di kantor akuntan terbesar yang telah menerbitkan kebangkrutan perusahaan kakeknya. Tentu saja keputusan itu awalnya ditentang oleh kedua sahabatnya Jang-Hoo, sebab untuk menjadi seorang akuntan haruslah memiliki pendidikan tinggi. Tetapi melihat tekad Jang-Hoo, kedua sahabatnya hanya bisa mendukung keputusan Jang-Hoo, di mana setelah itu terlihat Jang-Hoo tanpa henti-hentinya belajar sampai lupa waktu dan juga lupa makan. Hingga entah apa yang terjadi, kini kerja keras Jang-Hoo berbuah manis, sebab dirinya bisa diterima di kantor akuntan yang ia incar bernama akuntan Fail, walaupun Jang-Hoo hanya lulusan SMA. Akan tetapi karena latar pendidikan Jang-Hoo yang tak mengenyam bangku kuliah, saat pertama kali bekerja Jang-Hoo seolah dianggap cilik karena tak dianggap oleh para senior yang merasa keberadaan Jang-Hoo hanyalah beban saja. Bahkan Jang-Hoo tak diberikan berkas apapun di lokernya seperti pekerja seangkatannya. Jang-Hoo yang merasa diperlakukan tak adil kemudian mencoba bertanya kepada salah satu seniornya. Akan tetapi Jang-Hoo malah mendapatkan hinaan karena tak mengenyam bangku kuliah seperti yang lain. Yang mana hal itu diketahui oleh wakil pemimpin perusahaan bernama Han Jae-gyeon yang bertanya kepada bawahannya kenapa orang seperti Jang-Hoo bisa masuk ke perusahaan akuntan Fail. Bawahannya yang menjabat sebagai direktur bernama Hyung-woo kemudian berkata jika orang yang memasukkan Jang-Hoo adalah anaknya Han Jae-gyeon sendiri, yaitu Seung-jo, pria yang bertemu Jang-Hoo di scene awal, membuat kita bertanya-tanya mengenai tujuan Seung-jo melakukan itu.
Sedangkan Jang Hoo sendiri kini dirinya hanya terdiam sendiri di ruang pekerja baru tanpa ada satupun yang bisa ia kerjakan. Sebab para senior tak ada satupun yang mau menjadikannya sebagai partner kerja. Hingga Jang Hoo pun bertemu dengan seorang perempuan bernama Yeon Ah, di mana Jang Hoo yang merasa Yeon Ah merupakan senior yang bisa memberikannya proyek. Tanpa rasa malu, Jang Hoo pun meminta kepada Yeon Ah untuk memberikannya tugas apapun. Namun Yeon Ah mengatakan jika dirinya bukanlah orang yang bertanggung jawab memberikan tugas atau proyek kepada pekerja baru, sebab tugasnya adalah sebagai penanggung jawab pelatihan pegawai baru. Membuat Jang Hoo kembali tertegun sebab ternyata apa yang ia sangka menjadi seorang akuntan untuk mencari tahu mengenai kebenaran yang terjadi kepada perusahaan kakeknya sangatlah berat. Karena belum apa-apa, Jang Hoo merasa telah diintimidasi karena statusnya yang tak bersekolah tinggi. Hingga di tengah lamunannya saat di atap gedung, Jang Hoo akhirnya bertemu kembali dengan Song Ju, orang yang dulu memberikan surat mengenai kebangkrutan perusahaan kakeknya. Di mana di pertemuan kali ini, Song Ju yang sudah mengetahui semua yang dialami Jang Hoo kemudian berkata jika dirinya adalah orang yang menerima Jang Hoo di perusahaan walaupun hanya lulusan SMA. Untuk itu Song Ju ingin melihat pembuktian serta tekad yang dimiliki Jang Hoo tanpa harus melihat status pendidikannya. Sebab menurutnya hal tersebut tidaklah penting, karena menjadi seorang akuntan hebat harus dibuktikan dengan pembuktian nyata. Awalnya Jang Hoo sama sekali tak mengerti dengan perkataan Song Ju karena merasa jika tak memiliki koneksi maka tak ada kesempatan baginya untuk membuktikan jika dirinya layak. Hingga di tengah keputusasaannya, Jang Hoo kemudian menyadari sesuatu yang bisa ia lakukan, di mana Jang Hoo kemudian melepaskan emtek miliknya dan langsung membersihkan semua lantai, membuat semua orang yang berada di sana merasa keheranan dengan apa yang dilakukan oleh Jang Hoo. Kini Jang Hoo tak segan melakukan apapun yang diperintahkan semua orang padanya. Bahkan hanya sekedar urusan memfotokopi berkas orang lain, Jang Hoo tanpa segan mau melakukan semua itu. Hingga tindakan Jang Hoo itu didengar oleh Song Ju yang bertanya kenapa Jang Hoo melakukan itu. Sebab Song Ju merasa jika semua orang hanya memanfaatkan Jang Hoo saja, bahkan memberikan julukan kepada Jang Hoo sebagai si pesuruh. Tetapi Jang Hoo mengatakan jika dirinya sengaja melakukan itu karena sekarang semua orang seolah bergantung kepadanya untuk mengerjakan urusan mereka. Kita lalu diperlihatkan jika ternyata hubungan Song Ju dan juga Han Jae Gyeon ayahnya sangatlah tidak harmonis, karena keduanya memiliki keyakinan yang sangat berbeda, di mana ayahnya yang kini menjabat sebagai wakil CEO perusahaan sangat bernafsu untuk bisa menjadi pemimpin walaupun harus melakukan cara-cara kotor. Dan Song Jo pun akhirnya mengungkapkan tujuannya menerima Jang Hoo karena dirinya yakin jika Jang Hoo bisa menjadi kartu yang bukan apa-apa tapi bisa menjadi apapun yang nantinya bisa mengguncang perusahaan jika terjadi sesuatu. Untuk itu Song Jo meminta kepada Jang Hoo untuk bergabung ke dalam divisinya. Namun Jang Hoo yang memiliki tujuan lain masuk ke perusahaan akuntan Tail langsung menolak ajakan Song Jo untuk bergabung dalam divisinya, membuat Song Jo genok sebab seharusnya Jang Hoo merasa beruntung karena semua pekerja baru sangat menginginkan hal itu. Di sisi lain, Han Jae Gyeon yang memiliki ambisi untuk dapat menjadi presiden, ternyata ia sudah banyak melakukan rencana, salah satunya menempatkan bawahannya untuk bekerja di coffee shop dekat kantor agar bisa mendengar semua gibahan orang mengenai informasi divisi lain, terkhusus divisi audit yang selalu menantangnya menjadi presiden. Dan kini sebagai langkah awal, Han Jae Gyeon yang sedang menangani proyek besar penjualan saham perusahaan keartisan bernama Faival Entertainment menyuruh Hyung Woo bawahannya untuk bersiap dengan hambatan yang mungkin akan terjadi ketika tim audit keuangan yang dipimpin oleh Kang Hyun menemukan sesuatu yang bisa membatalkan penjualan saham Faival Entertainment. Kang Hyun sendiri sebagai ketua tim audit dalam penjualan saham perusahaan entertainment dibuat kewalahan karena bawahannya tak bisa mendapatkan bukti konfirmasi hutang Faival Entertainment di salah satu bank swasta. Sebab tanpa bukti konfirmasi itu dirinya tak bisa memutuskan seperti apakah kondisi keuangan Faival Entertainment. Hingga hal itu didengar oleh Jang Hoo, di mana dirinya menawarkan diri untuk pergi ke bank swasta itu dan berjanji akan mendapatkan bukti konfirmasi yang dibutuhkan oleh Kang Hyun. Kang Hyun yang sudah tak memiliki pilihan lain kemudian mempercayakan hal itu kepada Jang Hoo, walaupun bawahannya mengatakan jika Jang Hoo tak mungkin bisa mendapatkan konfirmasi hutang itu sebab teller di sana seolah sengaja mengulur waktu agar tim audit selalu gagal mendapatkannya. Hingga ketika Jang Hoo akan pergi, dirinya kembali bertemu dengan Yeon Ah yang kebetulan akan menuju ke arah yang sama dengan tujuan Jang Hoo. Di mana saat Jang Hoo tiba, seperti yang dikatakan bawahan Kang Hyun, teller di sana seolah menghare-harekan Jang Hoo dengan alasan jika para nasabah lain harus terlebih dahulu dirinya layani ketimbang Jang Hoo. Melihat para nasabah itu adalah lansia dan juga ibu-ibu yang sangat tak memiliki waktu banyak, Jang Hoo dengan kejeniusannya kemudian membuat rencana agar semua nasabah itu mengisi formulir yang telah ia siapkan mengenai keperluan mereka. Hingga dengan cepat, nasabah yang tadi mengantri kini sudah tak ada, membuat teller bank itu tak lagi memiliki alasan untuk menolak keperluan Jang Hoo untuk meminta dokumen konfirmasi hutang yang diperlukan Kang Hyun. Melihat Jang Hoo berhasil membawa konfirmasi hutang itu, Kang Hyun pun merasa tak percaya, sebab dengan mudahnya seorang Jang Hoo yang awalnya selalu dianggap cilik malah mampu membawa surat konfirmasi itu tak seperti bawahannya yang selalu kesusahan karena teller bank seolah tak mau memberikannya.
Untuk itu Kang Hyun meminta Jang Woo untuk membantu timnya dalam audit keuangan Five Entertainment. Di mana hal itu tentu saja membuat Jang Woo bahagia karena untuk pertama kalinya semenjak diterima, dirinya mendapatkan proyek yang bisa ia kerjakan. Hingga dengan kecerdasan serta ketelitan Jang Woo dalam masalah angka, dirinya kemudian menyadari sesuatu mengenai keuangan Five Entertainment yang tak disadari oleh Kang Hyun dan juga bawahan Kang Hyun sebelumnya. Hingga ketika Jang Woo melaporkan hal itu kepada Kang Hyun, Kang Hyun pun menyadari jika sebenarnya Five Entertainment sebenarnya sudah bangkrut karena tak bisa membayar hutang-hutangnya. Namun anehnya, perusahaan yang akan membeli Five Entertainment seolah menutupi hal tersebut. Dan ketika menanyakan hal itu kepada Han Ji Gyeon, ternyata semua itu memang disengaja sebab perusahaan yang akan membeli Five Entertainment melakukannya untuk menutupi penggelapan pajak yang dilakukan anaknya. Tak bisa lagi menyembunyikan hal itu, Han Ji Gyeon kemudian memberikan pilihan kepada Kang Hyun untuk memanipulasi laporan audit Five Entertainment agar pembelian Five Entertainment tetap bisa dilakukan. Sebab jika tidak, Han Ji Gyeon dengan kekuasaannya mengancam Kang Hyun tak akan bisa lagi menjadi seorang akuntan. Dan jika Kang Hyun menuruti perintahnya, Kang Hyun akan bisa naik pangkat serta cuannya pun mengalir ke kantong pribadi Kang Hyun. Kang Hyun yang mendengarnya hanya bisa terdiam sebab pilihan yang diberikan Han Ji Gyeon kepadanya sangatlah berat. Sementara Yeon Ah yang ditugaskan mengaudit perusahaan perhiasan bersama rekannya malah kembali bertemu dengan Jang Woo ketika rekannya meminta bantuan Jang Woo agar pekerjaan mereka cepat selesai. Bahkan momen kebersamaan antara keduanya bisa terjadi ketika rekannya harus pergi karena ada hal mendesak, membuat Yeon Ah bisa lebih mengenal Jang Woo yang selalu berbicara mengenai perhiasan mewah yang sekarang sedang mereka audit. Keesokan harinya Kang Hyun yang sedang berada di atap sambil merenungkan mengenai perkataan Han Ji Gyeon kemudian didatangi oleh Jang Woo yang kemudian membicarakan mengenai dirinya saat tak memiliki kekuasaan ketika ingin berbuat sesuatu yang menurutnya baik. Mendengar perkataan Jang Woo seolah membuat Kang Hyun ketrigger untuk memutuskan pilihannya, di mana dirinya pada akhirnya memilih melaporkan semua yang ia temukan walaupun harus kehilangan pekerjaannya sebagai akuntan. Tetapi pilihan itu seolah malah membuatnya bahagia, bahkan dirinya berterima kasih kepada Jang Woo karena telah membuatnya berani. Hingga ketika Kang Hyun bertemu dengan Seung Jo, dirinya memberikan nasihat agar Seung Jo bisa mendidik Jang Woo dengan sangat baik sebab Jang Woo merupakan orang yang sangat baik serta memiliki kemampuan yang tak dimiliki oleh orang lain. Sedangkan Hyung Woo meminta maaf kepada Han Ji Gyeon sebab tak menyangka jika Kang Hyun sampai berani melakukan itu walaupun harus kehilangan pekerjaannya. Namun Han Ji Gyeon mengatakan jika dirinya memiliki rencana cadangan karena ia sudah mengira hal ini akan terjadi. Di mana kita pun diperlihatkan alasan Jang Woo mau menjadi seorang pesuruh siapapun. Sebab dengan itu dirinya bisa mengetahui hal yang terjadi di kantor mengenai apapun. Hingga dengan itu dirinya bisa mengetahui siapa saja orang yang berpengaruh di perusahaan PL Akuntan serta orang yang mengendalikannya agar tujuan utamanya mengetahui orang yang bertanggung jawab mengenai kematian kakeknya bisa ia ketahui. Sedangkan Han Ji Gyeon terlihat didatangi pemilik perusahaan yang akan membeli Five Entertainment bernama Chan Jo. Si Chan Jo ini begitu marah karena rencananya untuk membeli Five Entertainment kini sudah gagal, membuatnya khawatir jika anaknya akan ditangkap pihak kejaksaan. Tetapi Han Ji Gyeon mengatakan jika dirinya sudah memiliki rencana lain, yaitu membuat risalah palsu mengenai kesalahan penggelapan yang dilakukan anaknya. Di mana dengan rencana itu anaknya Chan Jo langsung dibebaskan oleh kejaksaan. Kini setelah masalah itu selesai, perusahaan akuntan File ditunjuk untuk memberikan kuasa menentukan harga semua aset milik Five Entertainment. Sebab Bang Ji-san selaku pemberi modal utama Five Entertainment ingin melelang semua aset Five Entertainment untuk menutupi hutang yang tak bisa dibayar. Dan sebagai akuntan yang ditunjuk mengenai hal itu, perusahaan akuntan File harus bisa memberikan standar harga penjualan dan juga pembelian. Namun ada satu masalah, sebab ternyata Seung Jo menyadari jika di riwayat akun perusahaan Five Entertainment ada jejak penggelapan yang dilakukan anaknya Chan Jo. Menyadari itu, Chan Jo menyuruh Han Ji Gyeon untuk membantunya mendapatkan semua aset Five Entertainment dengan harga yang sedikit lebih tinggi di antara yang lain, sebab perusahaan Five Entertainment tak memiliki aset apapun yang berguna. Seung Jo yang ditunjuk sebagai akuntan perwakilan perusahaan yang akan membeli aset Five Entertainment dengan harga yang sesuai, kemudian meminta bantuan Jang Woo agar hal itu tak diketahui oleh perusahaan Chan Jo. Sebab Seung Jo yakin jika Chan Jo akan bernafsu untuk bisa membeli aset Five Entertainment untuk menutupi rahasia anaknya. Namun jika Chan Jo membeli dengan harga di atas standar, maka hal itu merupakan keuntungan bagi perusahaan yang menunjuknya. Jang Woo yang belum terbiasa dengan hal itu kemudian mencoba mendiskusikannya dengan kedua sahabatnya untuk membantunya agar harga standar yang telah ditentukan Seung Jo tak diketahui oleh Chan Jo. Dan keesokan harinya ketika Seung Jo dan juga Jang Woo akan pergi ke tempat pelelangan untuk memberikan harga standar yang telah mereka tentukan, saat di jalan rombongan mobil berusaha mencegahnya. Jang Woo dan juga Seung Jo yang menyadari rombongan itu untuk menghentikan mereka agar tak sampai tepat waktu ke pelelangan, kemudian berusaha sekuat tenaga agar bisa kabur dari rombongan yang berusaha mencegahnya, walaupun pada akhirnya mereka bisa dihentikan.
hingga membuat Jang Hu lengah, membuatnya kehilangan berkas yang ia bawa. Tetapi Jang Hu tak pantang menyerah, dirinya langsung berlari sekuat tenaga untuk sampai ke tempat pelelangan itu. Dan tanpa disadari semua orang, ternyata Jang Hu sudah menyiapkan rencana cadangan bersama kedua sahabatnya, sebab dokumen yang dicuri rombongan tadi adalah dokumen palsu, karena dokumen yang asli dibawa oleh sahabat Jang Hu. Membuat Chanjo gelisah karena takut jika perusahaan yang menunjuk Sengjo tawarannya lebih tinggi dari yang telah ia ajukan. Di tengah rasa kepanikannya, Chanjo kemudian merebut dokumen yang dibawa Hyung Woo dan langsung menuliskan harga mahal dari seharusnya. Hingga ketika lelang dilakukan, Chanjo begitu terkejut sebab Sengjo di dalam berkas tawarannya hanya menawar dengan harga murah, membuatnya uring-uringan karena kesalahannya yang terlalu takut, hingga membuatnya harus membeli perusahaan Paypal Entertainment berkali-kali lipat dari harga yang diajukan perusahaan yang menunjuk Sengjo. Dengan kemenangan itu membuat Jang Hu bahagia karena untuk pertama kalinya dirinya merasa menjadi seorang akuntan. Hingga di momen itu Jang Hu mendengar pemilik perusahaan yang menunjuk Sengjo mengatakan jika Sengjo sangatlah kompeten sebab bisa memberinya untung seperti yang dilakukan Sengjo dulu saat memutuskan jika perusahaan kontraktor milik kakeknya Jang Hu likuidasi. Tentu saja mendengar itu Jang Hu kembali teringat dengan kejadian masa lalu yang menimpa kakeknya dan alasannya menjadi seorang akuntan di perusahaan Fail. Dengan penuh amarah, Jang Hu kemudian bertanya kepada Sengjo alasannya dulu memutuskan jika perusahaan kakeknya telah bangkrut. Sebab gara-gara keputusan yang diambil Sengjo, dirinya harus menderita karena kehilangan kakek yang sangat ia sayangi. Karena setelah menyelidikinya selama ini, keputusan Sengjo yang menyatakan perusahaan kakeknya bangkrut sama sekali tak ada. Bahkan berkas kasus itu sama sekali tak disimpan di ruangan berkas seperti kasus-kasus yang lain. Tetapi Sengjo tak menjawab apapun. Hingga saat di rumahnya, Sengjo pun kembali teringat momen ketika kakeknya Jang Hu melakukan bunuh karena keputusannya, di mana ternyata Sengjo memiliki hubungan asmara dengan Jisoo, anak dari kakeknya Jang Hu. Dan karena kesalahan itu, Sengjo tak pernah lagi melihat Jisoo sampai sekarang, dan hal itu selalu menghantuinya sampai saat ini karena rasa bersalahnya. Hingga tiba-tiba Sengjo pun tak sadarkan diri karena memikirkan kejadian itu. Sementara Jang Hu sambil melihat foto yang telah ia kumpulkan mengenai semua orang yang ia curigai, kini ia mempertanyakan kenapa saat itu Sengjo menuliskan keterangan mengenai perusahaan kakeknya, sebab ia merasa jika Sengjo bukanlah orang yang akan melakukan itu tanpa ada sebab. Dimana Sengjo juga sebenarnya saat ini sangatlah menderita, sebab dulu dirinya sebenarnya sudah hampir menikah dengan Jisoo, akan tetapi karena masalah yang menimpa kakeknya Jang Hu, rencana itu batal karena Jisoo pergi dan menyalahkan Sengjo sebagai orang yang telah membuat ayahnya meninggal. Sengjo lalu menemui dulu Jang Hu dan memberikan sebuah dokumen. Walaupun nampak Jang Hu masih marah karena Sengjo belum memberikan jawaban mengenai pertanyaan yang kemarin ia tanyakan. Di mana dokumen yang diberikan oleh Sengjo merupakan dokumen milik sebuah perusahaan bernama Somatek yang nasibnya kini hampir sama dengan perusahaan milik kakeknya Jang Hu. Di mana Bang Jisan yang merupakan kreditur utama perusahaan Somatek kini meminta akuntan Fail untuk menangani masalah, sebab Somatek sudah tak bisa membayar cicilan hutangnya kepada Bang Jisan karena Somatek sudah terancam bangkrut. Tetapi Hyung Woo bawahan Han Jae-gyeon mempunyai informasi yang lebih menguntungkan akuntan Fail, yaitu menjual perusahaan Somatek kepada perusahaan asing bernama Private Equity. Dan jika itu berhasil, Hyung Woo mengatakan impian Han Jae-gyeon untuk bisa menjadi seorang presiden akan semakin terbuka lebar, sebab jika rencana itu berhasil, maka Han Jae-gyeon akan mendapatkan cuan besar dan saat pemilihan presiden mendatang, orang-orang tentunya akan memilih presiden yang memiliki banyak uang. Mendengar perkataan Hyung Woo, mata Han Jae-gyeon seolah keluar karena rencana itu sangatlah brilian. Di mana Hyung Woo pun sudah mengetahui jika sebenarnya Bang Jisan juga ingin menjual perusahaan Somatek nantinya setelah dalam rapat workout Somatek tak bisa membayar hutang-hutangnya. Di mana Hyung Woo langsung menemui direktur Bang Jisan untuk memintanya bekerja sama dalam penjualan perusahaan Somatek jika nanti sudah diambil oleh Bang Jisan dengan keuntungan yang besar daripada menjual secara lelang. Sedangkan Sengjo yang merupakan ketua akuntan yang menangani masalah Bang Jisan dan juga Somatek kemudian menyuruh timnya untuk seksama mencari celah yang bisa dipakai oleh Somatek agar tetap bisa mempertahankan perusahaannya tanpa harus diambil alih oleh Bang Jisan, dengan cara Bang Jisan kembali memberikan modal, sebab jika dilakukan perusahaan Somatek akan bisa kembali seperti dulu. Sengjo lalu menyuruh Jang Hu dan juga Yeon Ah agar datang langsung ke perusahaan Somatek dan mencari tahu sendiri kenapa perusahaan Somatek bisa gagal membayar kepada Bang Jisan. Di mana di sana apa yang dialami perusahaan Somatek kini mengingatkan Jang Hu ketika kakeknya mengalami hal yang sama, sebab jika itu terjadi maka para pekerja akan kehilangan pekerjaannya. Setelah dengan sangat teliti, Jang Hu pun akhirnya bisa menyadari jika dulu laporan yang ditulis mengenai kondisi keuangan perusahaan kakeknya berbeda dengan yang dilaporkan kepada petugas berwenang, yang kini hal itu hampir sama dengan apa yang dialami oleh Somatek. Tetapi Sengjo masih belum menceritakan apa yang dulu terjadi karena dirinya terlebih dahulu dipanggil oleh Han Jae-gyeon ayahnya untuk memberitahukan jika perusahaan Somatek nantinya akan dijual kepada perusahaan asing. Yang mana tentu saja hal itu membuat Sengjo marah karena kejadian ini hampir sama dengan apa yang menimpa perusahaan milik kakeknya Jang Hu, sebab saat itu laporan yang ia tulis ternyata Han Jae-gyeon lah yang menukar laporannya.
Tetapi Han Jae-geon dengan pika ije dirinya mengatakan jika dirinya sama sekali tak menukar laporan yang ditulis Seung-jo, namun hanya mengoreksinya. Dan kini menurut Han Jae-geon, Somatek pun harus menerima tawaran pembelian perusahaan yang akan dibeli oleh perusahaan asing private equity, sebab hal itu lebih baik daripada mempertahankan perusahaan yang terancam diambil alih oleh Bang Ji-san. Han Jae-geon pun menyuruh Seung-jo untuk memberikan semua informasi yang sudah didapat Seung-jo dan juga timnya kepada Hyung-woo, sebab Hyung-woo merupakan orang yang akan mengurus penjualan itu. Seung-jo yang tak bisa berbuat banyak, dirinya hanya bisa menahan amarahnya kepada ayahnya, lantas langsung pergi. Hingga salah satu bawahannya mengatakan jika Bang Ji-san pun sudah menolak pemberian modal kembali kepada Somatek. Merasa itu adalah ulah Hyung-woo, Seung-jo langsung mendatangi Hyung-woo bersama Jang-hoo, di mana Seung-jo langsung menghabak Hyung-woo sambil berkata, apakah tujuan Hyung-woo yang sebenarnya dengan mencoba menjual perusahaan Somatek yang jelas-jelas masih bisa bertahan dan terus mau mengikuti perintah Han Jae-geon ayahnya seperti dulu menukar laporannya mengenai perusahaan milik kakeknya Jang-hoo, membuat Jang-hoo akhirnya mengetahui jika sebenarnya Seung-jo sama sekali tak bersalah ketika melaporkan perusahaan kakeknya. Sementara Hyung-woo yang sudah terdesak kemudian berkata jika dirinya tak seperti Seung-jo yang bisa menolak semua perintah Han Jae-geon, sebab dirinya tak memiliki kekuatan walaupun menjabat sebagai direktur, dan dirinya akan melakukan apapun agar bisa sampai ke tujuannya, bahkan jika itu harus kembali menukar laporan seperti dulu. Hingga setelah itu dengan berlinang air mata, Jang-hoo pun kemudian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, di mana Seung-jo lalu membawa Jang-hoo ke tempatnya sambil ditemani Homer. Seung-jo pun lalu menceritakan semua yang terjadi, membuat Jang-hoo sadar jika sebenarnya Seung-jo adalah orang yang baik, di mana di sana Jang-hoo melihat foto kebersamaan Seung-jo dan juga Jisoo. Hingga keesokan harinya, Seung-jo pun kini sudah mulai dekat dengan Jang-hoo layaknya partner kerja, lalu menceritakan tujuan sebenarnya merekrut Jang-hoo karena ia merasa memiliki tujuan yang sama, yaitu membuat Han Jae-geon dan juga orang-orang seperti Hyung-woo bertanggung jawab untuk membayar kesalahan yang telah mereka perbuat. Untuk itu, sebagai langkah awal dari rencana mereka membuat Han Jae-geon bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, mereka berdua pun harus bisa mencegah perusahaan Somatek dijual. Kini Seung-jo dan juga Jang-hoo pun bekerja sama mencari informasi apapun yang bisa mereka gunakan untuk mencegah hal itu terjadi. Tetapi sebelum itu mereka berdua harus melakukan rapat dengan perwakilan perusahaan private equity. Hingga ketika bertemu dengan perwakilan perusahaan private equity, semua orang dibuat terkejut, tak terkecuali Seung-jo dan juga Jang-hoo, sebab perwakilan perusahaan private equity tak lain adalah Jisoo, perempuan yang selama ini dicari oleh Seung-jo. Hingga ketika rapat diadakan, Jang-hoo yang sudah mempersiapkan semuanya dengan Seung-jo langsung memberikan semua opini jika perusahaan Somatek masih bisa bertahan asalkan Bang Ji-san atau perusahaan lain memberikan modal. Namun opini Jang-hoo bisa langsung dipatahkan oleh Jisoo. Seung-jo yang melihatnya seolah tak bisa melakukan apapun karena dirinya malah fokus dengan hal lain, yaitu Jisoo sendiri yang kini sudah berubah menjadi dingin tak seperti dulu. Hingga setelah rapat itu selesai, tanpa memperdulikan apapun, Seung-jo langsung membawa Jisoo untuk berbicara berdua, di mana Seung-jo yang sangat merindukan Jisoo kemudian langsung memeluknya. Tetapi Jisoo malah melepaskan pelukan Seung-jo, bahkan memberikan bonus, yaitu berupa cabokan, yang mana Jisoo mengatakan jika dirinya tak akan pernah melupakan perbuatan Seung-jo yang telah membuat ayahnya meninggal. Tetapi di sana Seung-jo pun tak bisa membela diri karena merasa jika dirinya memanglah bersalah. Sementara Jang-hoo sendiri berusaha untuk berbicara dengan Jisoo yang sudah lama tak bertemu, tetapi Jisoo langsung melewat begitu saja tanpa memperdulikan Jang-hoo. Walaupun terkejut karena tak menyangka jika Jisoo yang sudah Jang-hoo anggap sebagai kakaknya sendiri kini malah menjadi orang yang berusaha menghancurkan perusahaan seseorang, Jang-hoo pun terus mencari tahu mengenai hal itu tanpa henti. Bahkan dirinya sampai bertanya kepada Yeon-ah mengenai informasi apapun. Hingga setelah mengetahui sesuatu mengenai tujuan perusahaan private equity yang diwakili oleh Jisoo, Jang-hoo pun memberanikan diri untuk datang ke tempat Jisoo, di mana di sana Jang-hoo kemudian mengatakan jika dirinya kini sudah mengetahui tujuan perusahaan private equity ingin membeli Somatek karena private equity ingin memiliki teknologi yang dimiliki Somatek. Untuk itu Jang-hoo menyarankan kepada Jisoo untuk menjadi investasi Somatek saja, sebab hal itu akan lebih bermanfaat nantinya bagi para pekerja di sana. Tetapi dengan dingin Jisoo mengatakan jika hal tersebut sangatlah riweuh, sebab lebih simpel dengan membeli perusahaan Somatek secara langsung yang sekarang sedang terancam bangkrut. Jang-hoo yang mengetahui jika Jisoo yang ia kenal tak sekejam itu, kemudian memberikan dokumen yang telah diberikan Seung-jo mengenai kebenaran tentang siapa orang yang telah membuat ayahnya Jisoo meninggal. Walaupun tetap saja Jisoo sama sekali tak berubah dan tetap melanjutkan rencananya membeli perusahaan Somatek, membuat Jang-hoo kebingungan bagaimana cara menggagalkan hal itu. Hingga ketika Jang-hoo mengobrol dengan Yeon-ah,
Jang Hoo pun langsung menyadari sesuatu dari perkataan Yeon Ah yang bisa ia lakukan untuk mencegah hal itu. Dimana dengan sangat tipe poroshe, Jang Hoo langsung datang ke tempat Jisoo dan yang lainnya merampungkan pembelian perusahaan Somatek. Namun di sana ternyata apa yang dipikirkan Jang Hoo sudah lebih dahulu dilakukan oleh Seungjo, di mana pihak Bang Jisan sudah tak bisa lagi menjadi kreditur perusahaan Somatek sebab perusahaan Somatek sudah membayar semua hutang-hutangnya, membuat si direktur Bang Jisan ngehuleng karena terpercaya akan hal itu. Seungjo lalu menceritakan jika dirinya mendapatkan sebuah ide, yaitu membujuk pemilik perusahaan Somatek untuk menjual hak paten kepemilikan teknologinya, dan dengan itu akhirnya Somatek bisa membayar hutang-hutangnya kepada Bang Jisan, membuat Han Jae-gyeon kembali genok karena rencananya lagi-lagi digagalkan oleh Seungjo dan juga Jang Hoo. Setelah itu Seungjo pun lalu berbicara berdua dengan Jisoo. Namun Jisoo tetap bersikap dingin kepada Seungjo walaupun Jang Hoo sudah menceritakan semua kebenarannya. Sementara Han Jae-gyeon di tengah rasa frustasinya yang kembali gagal, dirinya mendapatkan masalah baru sebab pemimpin divisi audit bernama Seung-yeon sudah kembali dari cuti sakitnya, dan Seung-yeon ini adalah orang yang tak bisa diperintah apapun oleh Han Jae-gyeon karena ia memiliki kekuasaan yang lebih. Dan kini Seung-yeon seolah memiliki dendam kepada Han Jae-gyeon karena saat dirinya tak ada, Han Jae-gyeon selalu semena-mena bahkan memecat orang kepercayaannya yaitu Kang Hyun. Di sisi lain, Jang Hyuk kembali menemui Jisoo dan bertanya kenapa Jisoo kini bisa menjadi orang kepercayaan perusahaan private equity yang dulu mengambil alih perusahaan ayahnya. Jisoo pun lalu menerangkan jika dirinya sedang mencari tahu orang berinisial AN karena kemungkinan orang tersebutlah yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Untuk itu Jisoo tak akan menyerah sampai semuanya terungkap. Sementara di kantor akuntan Pel, Seung-yeon yang ingin membalas perlakuan Han Jae-gyeon mengusungkan rapat terbatas dengan tujuan agar divisi audit yang ia pimpin bisa mengaudit Bang Jisan, yang mana tentu saja hal itu langsung berusaha dicegah oleh Han Jae-gyeon. Hingga kita akhirnya mengetahui jika ternyata sebenarnya Yeon Ah merupakan anak perempuan dari direktur Bang Jisan yang begitu perhatian, bahkan terlihat menggoda Yeon Ah karena dekat dengan Jang Hyo. Tetapi kedatangan si ibu Seung-yeon sendiri membuat Jang Hyo sedikit dibuat bingung untuk bisa mengungkap siapakah identitas AN yang disebutkan Jisoo, karena kini orang-orang di perusahaan akuntan Pel seolah memiliki keterikatan satu sama lain untuk membuktikan kejahatan mereka. Setiap ada masalah, di situ pun selalu ada kebaikan yang bisa diraih. Begitu pula dengan Jang Hoo yang kini bisa lebih dekat dengan Yeon Ah sebab Yeon Ah seolah sudah mempunyai rasa kepada Jang Hoo. Dimana ketika Jang Hoo menanyakan mengenai siapakah orang penting di perusahaan private equity yang tinggal di Korea kepada Yeon Ah dengan semangat kemudian menemui ayahnya untuk bertanya hal itu. Dan ketika Yeon Ah melihat Jang Hoo yang kedinginan saat beres kerja lapangan, dirinya langsung menghubungi Jang Hoo karena ingin bertemu sambil meminum air jahat. Dimana Yeon Ah sambil meminum khamar kemudian menceritakan mengenai keadaan kantor akuntan Pel dari sudut pandang yang berbeda, seperti hubungan asmara yang terjalin antara pekerja. Hingga ketika Yeon Ah mabuk, dirinya menuliskan sebuah nama yang ditanyakan oleh Jang Hoo mengenai orang penting dari perusahaan private equity yang tinggal di Korea. Akan tetapi Jang Hoo malah fokus kepada wajah amucu Yeon Ah ketika sedang tertidur. Dan orang yang disebut oleh Yeon Ah adalah si Chanjo. Untuk itu Jang Hoo pun harus mencari cara agar dirinya bisa dekat dan dipercaya oleh Chanjo yang kini sedang dibujuk oleh Han Jae-gyeon untuk membeli sebuah perusahaan kue terkenal Korea yang sekarang sahamnya dimiliki oleh perusahaan private equity. Han Jae-gyeon sendiri mendapatkan wewenang itu karena Jisoo sendiri yang menemuinya serta memintanya untuk menjualkan perusahaan kue itu. Awalnya Chanjo tak mau membeli perusahaan kue itu, tetapi melihat data audit yang dibawa oleh Han Jae-gyeon, Chanjo pun langsung tertarik dengan laba bersih yang selalu didapat perusahaan kue itu. Tetapi Jang Hoo dan juga Seungjo yang merasa ada sesuatu mencurigakan kembali berusaha mencari informasi, hingga mereka pun menemukan fakta jika 2 tahun lagi perusahaan kue itu akan bangkrut. Merasa hal itu nantinya akan berbahaya bagi Jisoo karena telah berusaha menipu orang seperti Chanjo. Mereka berdua pun berusaha mengagalkan pembelian perusahaan kue yang akan dilakukan Chanjo. Tetapi ketika Jang Hoo datang ke rumah Chanjo untuk memberitahukan hal itu, ternyata Chanjo sudah pergi dengan tujuan ke luar negeri untuk menyelesaikan pembelian perusahaan kue. Dimana ketika sedang bingung, Jang Hoo pun didatangi oleh mobil sport mewah yang ternyata itu adalah Yeon Ah. Dan Yeon Ah pun langsung membawa Jang Hoo ke bandara untuk bertemu dengan Chanjo yang sebentar lagi akan pergi. Saat di bandara, karena Chanjo sudah melintasi batas penerbangan, Yeon Ah yang memiliki banyak uang berusaha membeli tiket, tetapi dirinya lupa membawa paspor, membuatnya galau karena tak bisa membantu Jang Hoo yang terlihat tak ada di sana. Namun Seungjo ternyata lebih dahulu menemui Chanjo, tetapi Chanjo mengatakan
jika dirinya sudah membatalkan pembelian perusahaan kue sebab Jang Hu datang menemuinya ketika akan naik pesawat, di mana ternyata Jang Hu dengan kecerdasannya bisa masuk karena Jang Hu membuat password darurat hanya untuk membeli tiket penerbangan agar dirinya bisa masuk dan bertemu dengan Chanjo, di mana di sana Jang Hu dengan informasi yang telah ia dapatkan berhasil memujuk Chanjo agar membatalkan pembelian perusahaan kue karena nantinya akan merugi, membuat Seungjo geleng-geleng kepala karena tak menyangka jika Jang Hu bisa berpikir sejenius itu. Setelah dirasa selesai, Jang Hu yang sedang berada di ruangan berkas, dirinya tiba-tiba didatangi oleh Yeon Ah yang memintanya untuk bekerja sama dengannya dalam urusan apapun. 그럼 나도 껴줘요. 우리 공조. Namun belum sempat menjawab pertanyaan Yeon Ah, Jang Hu mendengar jika ada orang yang masuk ke ruangan berkas. Untuk itu Jang Hu lalu membawa Yeon Ah untuk bersembunyi. Hingga karena itu jantung Yeon Ah dak-dikduk tak karuan karena terlalu dekat dengan Jang Hu. Sedangkan orang yang masuk ke ruangan itu merupakan pekerja akuntan yang dulu meremehkan Jang Hu, di mana mereka masih terus menggibahi Jang Hu karena latar pendidikannya. Yeon Ah yang mendengar pria yang ia sukai digibahi karena latar pendidikannya, kemudian beranjak dari persembunyiannya dan langsung melabrak kedua orang yang sedang menggibahi Jang Hu. Akan tetapi tindakan Yeon Ah itu malah dipertanyakan sebab Yeon Ah tak ada hubungan apapun dengan Jang Hu. Di sisi lain, saat Han Jae-geon akan menghadiri undangan makan para pejabat, di sana Han Jae-geon bertemu dengan seorang pria bernama Lee Seung-ju yang merupakan adik dari Chanjo, di mana Seung-ju ini sepertinya memiliki rencana agar bisa mendapatkan posisi presidir perusahaan yang saat ini dipimpin oleh kakaknya Chanjo dengan menggunakan bantuan Han Jae-geon. Sedangkan Jang Hu kini terlihat sedang berbicara dengan si ibu Seung-yeon di kafe dekat kantor untuk membicarakan masalah Han Jae-geon, sebab si ibu Seung-yeon ini sudah mengetahui jika Jang Hu memiliki tujuan yang sama dengannya, yaitu membalas dendam kepada Han Jae-geon. Namun tanpa mereka ketahui jika apapun yang dibicarakan di kafe itu, maka Han Jae-geon bisa mengetahuinya karena barista yang bekerja di sana merupakan bawahan yang selalu melaporkan apapun. Hingga tak lama dari itu Jang Hu langsung dipanggil oleh Han Jae-geon ke ruangannya, di mana atas ulah Jang Hu yang selalu menggagalkan rencananya, kini Han Jae-geon sudah tak lagi meremehkan Jang Hu. Untuk itu dengan kekuasaan yang ia punya, Han Jae-geon pun berjanji akan memberikan pelajaran yang tak terduga kepada Jang Hu karena Jang Hu telah berani-berani menentangnya. Dan sebagai langkah awal, Han Jae-geon lalu menghubungi bawahannya dan mengatakan jika Jang Hu mulai saat ini dikeluarkan dari semua proyek yang sedang dikerjakan. Dan tak lama beberapa orang terlihat datang ke meja Jang Hu untuk mengambil semua berkas milik Jang Hu, membuat Yeon Ah mempertanyakan masalah yang sedang dihadapi Jang Hu. Sementara setelah Jang Hu bertemu dengan Han Jae-geon, dirinya terlihat merenung hingga datanglah seseorang yang ternyata itu adalah Chanjo, di mana Chanjo yang merasa berhutang budi kepada Jang Hu atas bantuannya kemarin langsung memperkenalkan kepada Han Jae-geon jika dirinya menunjuk Jang Hu sebagai akuntan perusahaannya, membuat Han Jae-geon sedikit cemas karena dirinya kini tak bisa sembarang menyingkirkan Jang Hu dari file akuntan. Di mana saat keluar, Chanjo bertemu dengan adiknya yaitu Lee Seung-ju, dan setelah menemui Seung-ju membuat Chanjo sedikit curiga jika adiknya telah menyusun rencana untuk mengambil alih presidir perusahaan dari tangannya. Untuk itu Chanjo langsung berbarawakan dengan menghina adiknya sebagai orang yang gagal di dalam keluarga. Seung-ju yang mendengar itu di sana, dirinya hanya bisa terdiam. Akan tetapi ketika Chanjo sedang sendiri di toilet, Seung-ju langsung melalapkan wajah kakaknya itu ke dalam kloset dan langsung kabur setelah melakukan itu. Chanjo yang terkenal akan temperamentalnya langsung mengejar Seung-ju adiknya yang akan kabur menggunakan mobil, di mana Chanjo yang sudah kepala nafsu atau kehilangan akal langsung menubrukkan mobilnya kepada mobil Seung-ju, hingga karena pertengkaran itu keduanya harus masuk rumah sakit, dan karena itu juga saham perusahaan Chanjo kini mengalami penurunan. Untuk itu Jang Hu yang sudah ditunjuk sebagai akuntan perusahaannya harus bisa menganalisa dan membereskan penurunan saham itu. Namun karena kini aksesnya di perusahaan akun file dibatasi oleh Han Jae-geon, Jang Hu pun sangat kesulitan untuk menemukan informasi yang bisa ia pakai. Tetapi Yeon Ah seolah menjadi penyelamat bagi Jang Hu, di mana Yeon Ah selalu membawakan berkas-berkas yang diperlukan oleh Jang Hu. Jang Hu yang merasa tak enak dengan bantuan Yeon Ah mencoba bertanya kenapa Yeon Ah selalu membantunya, membuat Yeon Ah sedikit marah karena Jang Hu yang tak peka dengan perasaannya. Untung saja Yeon Ah mengerti tipikal orang seperti Jang Hu yang selalu fokus dalam pekerjaannya. Untuk itu Yeon Ah kembali bertanya tentang pekerjaan dan juga identitas AN yang sedang dicari oleh Jang Hu, di mana AN ini merupakan penampung dana setiap perusahaan jika ingin bertransaksi dengan perusahaan private equity. Tetapi pengusaha sekelas Chanjo pun tak mengetahui identitas aslinya, sebab ketika bertransaksi Chanjo tak pernah sekalipun bertemu secara langsung. Yeon Ah yang mendengar itu mengatakan jika kemungkinan bila mereka bisa menemukan aliran dana yang dikirim perusahaan Chanjo kepada AN, maka besar kemungkinan identitasnya pun bisa mereka tahu. Untuk itu mereka kini kembali ke ruangan berkas untuk mencari informasi dari berkas-berkas perusahaan Chanjo.
di mana hal itu malah membuat keduanya semakin dekat. Bahkan ketika malam, Yeon-ah yang ketiduran membuat Jang-woo tak fokus karena ia terus melihat wajah adem Yeon-ah, membuat Jang-woo pun tersenyum. Namun Jang-woo kemudian melihat sebuah berkas mencurigakan mengenai pembelian kapal yang dilakukan perusahaan Chanjo dulu. Dirasa itu merupakan informasi yang berharga, Jang-woo keesokan harinya datang ke ruangan Seung-jo untuk memberitahukan semuanya. Namun Seung-jo yang melihat temuan itu mengatakan jika semuanya sudah sesuai prosedur dan tak ada keanehan mengenai pembelian kapal yang dilakukan perusahaan Chanjo dan harus mencari informasi lain yang bisa ditemukan. Jang-woo dibantu oleh Yeon-ah kembali ke ruangan berkas, di mana di sana ketika Yeon-ah hampir menjatuhkan lemari, dengan sigap Jang-woo langsung menahannya membuat hati Yeon-ah kembali dagdikduk. Namun ketika melihat berkas yang berceceran, Jang-woo dengan cermat melihat sebuah berkas pembuatan jembatan yang dimodali oleh sebuah perusahaan. Kemudian ia pun mengingat sesuatu saat dipanggil ke ruangan Han Jae-gyun. Jika ternyata Han Jae-gyun merupakan sang identitas AN si pengumpul dana perusahaan private equity. Tak hanya Jang-woo, Seung-jo pun menyadari jika sebenarnya identitas AN merupakan potongan nama ayahnya. AN이 아니라 한재균. Seung-jo yang mengetahui hal itu kemudian mendatangi Jisoo untuk memberitahukan identitas AN yang dicari oleh Jisoo juga. Sebab identitas AN adalah orang yang paling bertanggung jawab mengenai laporan yang membuat perusahaan ayahnya Jisoo bangkrut dengan cara mencuri hak paten perusahaannya untuk dijual kepada perusahaan private equity. Dengan rasa malu atas kelakuan ayahnya, Seung-jo lalu berkata jika mulai saat ini dirinya berjanji akan menghentikan rencana ayahnya. Sementara Jang-woo yang kini sudah mengetahui Han Jae-gyun adalah orang yang bertanggung jawab atas yang terjadi kepada perusahaan kakeknya. Kemudian ia pun menemui si Ibu Yeon, di mana dengan wajah serius Jang-woo meminta bantuan si Ibu Yeon untuk membantunya menjatuhkan Han Jae-gyun. Untuk itu Jang-woo tanpa henti mencoba mencari tahu hal apapun yang bisa membuat Han Jae-gyun jatuh dan menemukan jika seorang akuntan dilarang memiliki jabatan di dalam sebuah perusahaan. Dengan informasi itu Jang-woo akan mencoba menjatuhkan Han Jae-gyun. Namun Yeon-ah mengatakan hal itu tak akan bisa membuat Han Jae-gyun jatuh sebab hukumannya hanya denda uang yang jumlahnya sangat kecil, membuat Jang-woo harus mencari cara lain agar bisa menjatuhkan Han Jae-gyun sampai ke akarnya. Di sisi lain Jisoo yang menyimpan dendam kepada Han Jae-gyun terlihat datang ke ruangannya untuk mencoba mengancam Han Jae-gyun dengan informasi yang bisa menjatuhkan Han Jae-gyun. Akan tetapi Han Jae-gyun selangkah di depan Jisoo, di mana Han Jae-gyun mengancam balik Jisoo menggunakan rahasia yang coba Jisoo sembunyikan, yaitu ternyata Jisoo sudah mempunyai anak, membuat Jisoo langsung tak berdaya dengan ancaman Han Jae-gyun. Hyung-woo yang mendengar percakapan itu terlihat raut wajahnya berubah dan terlihat jika Hyung-woo kini mencoba berkhianat kepada Han Jae-gyun dengan menuruti perintah Jisoo karena dirinya merasa bersalah kepada Jisoo. Namun karena pembicaraan mereka dilakukan di kafe dekat kantor, tentu saja Han Jae-gyun akan mengetahui hal itu karena bawahannya si barista pasti akan melaporkan hal tersebut. Di sisi lain seorang akuntan bernama Yung-il yang dulu selalu menghina Jang-woo, dirinya kini mengalami penurunan penglihatan. Untuk itu Yung-il mencoba meminta kepada Han Jae-gyun agar bisa membantunya dalam pengobatan serta memberikan tunjangan kepada istrinya yang kini bekerja di divisi penasehat. Han Jae-gyun yang tak mengerti dengan hal itu menanyakan kenapa dirinya harus membantu Yung-il. Hingga Yung-il pun memberikan sebuah berkas bukti kejahatan yang dilakukan oleh Han Jae-gyun saat memanipulasi laporan perusahaan kakeknya Jang-woo. Akan tetapi dengan adigungnya, Han Jae-gyun pun malah bisa mengancam Yung-il, membuat Yung-il hanya bisa menangis karena berani-berani berurusan dengan orang seperti Han Jae-gyun. Hyung-woo yang melihat itu membuatnya merasa galau karena tuan yang ia layani selama ini ternyata sangat kejam dan juga serakah. Dan ketika Hyung-woo merenungkan semua itu di kedai milik si Ece, dirinya kemudian didatangi oleh rekan akuntan yang seangkatan dengannya dan tak lama Kang Hyun pun datang. Kang Hyun yang melihat wajah Hyung-woo yang begitu banyak pikiran kemudian berkata jika Hyung-woo membutuhkan orang untuk diajak curhat, dirinya siap mendengarkan curhatan Hyung-woo. Keesokan harinya Hyung-woo kembali melihat kekejaman Han Jae-gyun yang tanpa ujuk-ujuk langsung men-skor Yung-il dari perusahaan akuntan Vel. Yung-il yang sedang butuh uang untuk biaya penyembuhan matanya terlihat bersujud meminta maaf atas perbuatannya kemarin karena berani mengancam Han Jae-gyun, dan Yung-il berjanji akan melakukan apapun yang diminta oleh Han Jae-gyun. Sementara Seung-jo baru mengetahui jika ternyata saat dulu Jisoo pergi meninggalkannya, saat itu Jisoo telah mengandung. Sambil berlinang air mata karena bahagia, Seung-jo menemui Jisoo untuk bertanya akan hal itu. Namun ketika Jisoo mengiyakannya, Seung-jo langsung pergi karena rasa malu menemui Jisoo sekarang karena kelakuan bejat ayahnya.
Singkat cerita, Han Jae-gyo pun terlihat menemui Chanjo yang sudah bisa keluar dari rumah sakit untuk memberitahukan jika mayoritas para pemegang saham sudah mengadakan rapat untuk memecat Chanjo sebagai presiden dan menggantikannya dengan Sunju. Sebab ketika Chanjo dirawat, harga saham perusahaan turun drastis, di mana hal itu adalah rencana adiknya yaitu Lee Sung-ju yang dibantu oleh Han Jae-gyo, di mana keduanya di belakang Chanjo sudah sepakat untuk saling bantu-membantu agar bisa menjadi seorang presiden di perusahaan masing-masing. Bahkan berkat bantuan Han Jae-gyo, rata-rata mayoritas pemegang saham sudah mereka kantongi untuk memilih Sung-ju menggantikan Chanjo. Bahkan Jisoo pun sudah menyetujui rencana Han Jae-gyo itu karena Han Jae-gyo telah mengancam Jisoo dengan anaknya. Dan ketika rapat itu diadakan, terlihat jika Han Jae-gyo dan juga Sung-ju begitu yakin rencana mereka akan berhasil. Akan tetapi ketika hasil keputusan itu diumumkan, suara untuk memecat Chanjo sebagai presiden malah mendapatkan suara sedikit, membuat Han Jae-gyo dan juga Sung-ju keheranan, sedangkan Chanjo yang malah kegirangan dengan mengangkat jempol kepada Jang Hoo. Di mana ternyata tanpa sepengetahuan Han Jae-gyo, Seung-jo dan juga Jang Hoo sang lalakon utama sudah meyakinkan para investor untuk tetap memilih Chanjo serta membuat surat keterangan yang ditandatangani Jisoo memilih Sunju menjadi tasa. Sunju yang tak menyangka rencananya akan digagalkan oleh anak kemarin sore, lalu menyuruh bawahannya untuk mencari tahu informasi mengenai Jang Hoo. Sedangkan Han Jae-gyo saat di kantornya kini sudah mengetahui jika Hyung Woo diam-diam sudah mengkhianatinya dengan memberikan dokumen yang ia simpan di berangkas rahasianya kepada Jisoo. Namun Han Jae-gyo berpura-pura tak menyadari tindakan Hyung Woo, sebab dirinya berniat melakukan sesuatu yang buruk kepada Hyung Woo karena telah berani-berani mengkhianatinya. Di mana Han Jae-gyo menyuruh Hyung Woo bersama Young Il dibantu para antek-anteknya untuk membakar gudang yang berisi bukti-bukti dokumen kejahatannya. Hyung Woo yang memiliki prasat buruk sebelum sampai ke gudang itu memberi pesan kepada Jang Hoo agar datang ke lokasi gudang itu. Jang Hoo pun yang menyadari sesuatu yang buruk terjadi kemudian mengabari Seung-jo agar datang ke tempat itu juga. Di mana ketika sampai, para antek-antek bawahan Han Jae-gyo langsung menghantam Hyung Woo dan juga Young Il atas suruhan Han Jae-gyo untuk melenyapkan keduanya. Tak berselang lama, Jang Hoo pun datang, di mana dirinya berusaha membuka gerbang pintu itu untuk menyelamatkan Hyung Woo. Tetapi para antek-antek Han Jae-gyo datang hingga terjadilah pergelutan di sana. Saat Jang Hoo terdesak karena kalah jumlah, datanglah Seung-jo membantu Jang Hoo, membuat Jang Hoo bisa membuka pintu gudang untuk menyelamatkan keduanya. Tetapi Jang Hoo hanya sempat menyelamatkan Young Il saja sebab gedung itu keburu meleduk. Di mana setelah itu Jang Hoo dan juga Seung-jo hanya bisa tertunduk melihat petugas berwenang membawa jasad Hyung Woo, serta penuh kesedihan dengan rekan yang lainnya hanya bisa meratapi kepergian Hyung Woo di rumah duka. Di sana Jang Hoo dan juga Seung-jo melihat air mata buaya yang ditunjukkan Han Jae-gyo ketika datang ke rumah duka yang tak berselang lama. Han Jae-gyo pun sudah memiliki bawahan baru menggantikan posisi Hyung Woo. Sementara Seung-jo dan juga Jang Hoo yang menyadari tindakan bejat Han Jae-gyo kepada Hyung Woo tak bisa dibalas dengan cara melaporkannya ke polisi karena tak ada bukti, kemudian meminta Young Il agar Young Il tetap bekerja di perusahaan akun tempel untuk mencari cara kedepannya bagaimana menjatuhkan Han Jae-gyo. Yang kini Han Jae-gyo kembali merencanakan sesuatu dengan Sung Jun untuk bisa merebut posisi presiden dari tangan Chanju, yaitu dengan cara mendekati anaknya Chanju yang polos agar mau mentandatangi pinjaman modal dengan jaminan saham miliknya ketika Chanju sedang dinas ke luar negeri. Hingga ketika selesai mentandatangi surat perjanjian itu, anaknya Chanju sadar-sadar sudah berada di kantor polisi dengan tuduhan pelecehan anak di bawah umur, membuat saham ayahnya kembali turun. Hingga ketika Chanju menyadari hal itu untuk segera ia beritahu kepada Jang Woo, tiba-tiba Sung-ju datang bersama bawahan Han Jae-gyo dengan berkata jika rencananya untuk melengsarkan Chanju sudah berhasil, sebab karena anaknya Chanju mentandatangi surat perjanjian pinjaman dengan saham miliknya, Sung-ju kini menjadi pemegang saham terbanyak. Chanju yang tak terima berusaha melakukan sesuatu, akan tetapi Sung-ju ternyata masih memiliki rencana lain, yaitu membawa pihak kejaksaan untuk menangkap Chanju dengan banyak tuduhan, membuat Chanju tak bisa berkutik karena ia sudah jatuh dalam perangkap Sung-ju dan juga Han Jae-gyo. Dan kini Sung-ju sudah resmi menjadi presiden menggantikan Chanju, yang mana dirinya masih memiliki rencana lain yang lebih menarik, yaitu memanfaatkan Jang Hoo. Sedangkan Jang Hoo yang sedang di ruangannya Sung-ju kemudian didatangi oleh Kang Hyun untuk memperlihatkan sebuah berkas yang diberikan Hyung Woo sesaat Hyung Woo akan pergi ke gedung yang terbakar, di mana berkas-berkas itu merupakan informasi setiap perusahaan yang telah bangkrut ketika ditangani oleh Han Jae-gyo. Hingga saat di rumah Jang Hoo mendapatkan sebuah paket misterius, dan ketika membuka paket itu, di dalamnya hanya ada sebuah kunci saja. Penasaran dengan itu, Jang Hoo lalu pergi ke jasa pengiriman paket tersebut untuk mencari tahu siapa orang yang telah mengirimnya. Dan ketika melihat CCTV, ternyata orang yang mengirim paket itu adalah Hyung Woo. Tak mengerti dengan maksud Hyung Woo mengirimkan paket itu kepadanya, Jang Woo pun lalu bertanya kepada Seung-jo. Namun Seung-jo pun tak mengetahui maksud dari Hyung Woo. Hingga ketika berada di rumah dan melihat pesan yang tertempel di kulkas,
Jang Woo menyadari sesuatu, yaitu baju basket nomor 23 yang dipajang di ruangan kerja Hyung Woo. Dengan tipe porose, Jang Woo lalu datang ke kantor untuk membuka loker nomor 23 menggunakan kunci yang diberikan Hyung Woo. Di mana di sana Jang Woo menemukan sebuah flashdisk dan ketika dibuka, ternyata di dalamnya merupakan rekaman pembicaraan Han Jae-gyun ketika mengancam Yoon Il dan juga orang lain. Akan tetapi, sesuatu yang tak terduga didengar oleh Jang Woo di dalam flashdisk itu, yaitu rekaman suara kakeknya yang sedang berbicara dengan seseorang sebelum melakukan bunir. Yang ternyata kakeknya Jang Woo bukanlah melakukan bunir, melainkan dibunuh oleh Hyung Woo atas perintah Han Jae-gyun. Tetapi dengan kekuasaan serta koneksi yang dimiliki Han Jae-gyun, dirinya mampu memanipulasi surat keterangan autopsi. Mengetahui kebenaran itu, Jang Woo pun tak bisa lagi membendung amarahnya kepada Han Jae-gyun. Tetapi karena belum menemukan bukti kuat saat ini, dirinya hanya bisa menceritakan kebenaran itu kepada Jisoo. Di mana Jisoo tak bisa lagi membendung air matanya mengetahui kebenaran yang terjadi kepada ayahnya. Dan semua itu disebabkan oleh si kolot Han Jae-gyun. Hingga ketika pulang, segerombolan orang sudah menunggu Jisoo untuk dicelakai. Untuk saja Seungjo datang dan berhasil menyelamatkan Jisoo. Keesokan harinya, Jang Woo yang melihat tangan Seungjo terluka ketika menyelamatkan Jisoo membuatnya semakin geram kepada Han Jae-gyun. Akan tetapi mereka tak bisa melakukan apapun saat ini. Dan ketika membicarakan apa yang ia temukan mengenai kematian kakeknya kepada Seungjo, tiba-tiba Yeon Ah datang, membuat Jang Woo tak jadi membicarakan hal itu. Sebab kini masalah lain datang karena Bang Jisan milik ayahnya Yeon Ah sedang mengalami krisis yang disebabkan pinjaman daring yang disarankan Han Jae-gyun kepada ayahnya Yeon Ah. Yang mana Jang Woo sudah mengetahui hal itu karena sempat melihat bawahan baru Han Jae-gyun menghancurkan berkas kesepakatan itu. Seungjo yang masih belum tahu tujuan Han Jae-gyun ayahnya melakukan semua itu, mencoba mengumpulkan semua bawahannya untuk membuat tim dan mencari tahu semua rencana Han Jae-gyun. Di mana kini berkumpullah para akuntan bawahan Seungjo yang siap membantu Seungjo mengetahui rencana Han Jae-gyun. Dan Kang Hyun pun ternyata datang untuk membantu tim yang dibentuk oleh Seungjo. Setelah merundingkan mengenai rencana Han Jae-gyun, si Ibu Yeon pun ternyata datang membantu. Hingga di momen itu Jang Woo yang mempunyai informasi dari flashdisk yang diberikan Hyung Woo mengenai Han Jae-gyun yang datang ke Komisi Keuangan Negara, membuat si Ibu Yeon mengerti tujuan Han Jae-gyun yang sebenarnya bukanlah menjadi presiden perusahaan akuntan file, melainkan Han Jae-gyun berniat menguasai Bang Jisan agar dirinya yang memiliki kekuasaan sebagai penampung dana perusahaan private equity dan nantinya akan bisa menggerakkan perekonomian negara termasuk pemerintahan. Yeon Ah yang mengetahui hal itu mencoba menelpon ayahnya untuk segera membatalkan kesepakatan dengan Han Jae-gyun. Akan tetapi ayahnya Yeon Ah tak bisa melakukan itu karena dirinya diancam oleh Han Jae-gyun akan diberitahukan rahasia buruknya kepada Yeon Ah jika tak mau menuruti perintahnya. Setelah itu Jang Woo kemudian memberitahukan Seungjo apa yang ia temukan di dalam flashdisk yang diberikan Hyung Woo mengenai kebenaran kematian kakeknya, membuat Seungjo tak kuasa dengan amarahnya karena malu kepada Jisoo. Dengan perasaan penuh marah serta penyesalan, Seungjo pun meminta maaf atas perbuatan bejat ayahnya dan dirinya berjanji akan segera menjatuhkan Han Jae-gyun ayahnya untuk sedikit membalas apa yang telah ayahnya perbuat kepada ayahnya Jisoo. Seungjo dengan amarahnya kemudian mendatangi Han Jae-gyun, di mana di sana Seungjo mengatakan jika dirinya sudah malu mempunyai ayah bejat yang rela menukar nyawa orang lain hanya demi sebuah jabatan. Dan Seungjo mengatakan jika mulai saat ini dirinya sudah bukan lagi anaknya Han Jae-gyun. Sudahlah. Di sisi lain terlihat jika Jang Woo menemui Seungjung di kantornya, di mana di sana Seungjung kemudian menceritakan jika orang yang telah mempateni ibu dan ayah kandung Jang Woo tak lain adalah Han Jae-gyun dan tujuannya adalah untuk mengambil alih perusahaan ayah Jang Woo. Jang Woo yang mengetahui kebenaran tentang ayah dan ibunya sama-sama menjadi korban kebejatan Han Jae-gyun, kali ini tak bisa menahan lagi amarahnya, di mana Jang Woo langsung pergi menemui Han Jae-gyun untuk menanyakan semuanya. Akan tetapi dengan sangat wajah tanpa dosa, Han Jae-gyun mengelak semua tuduhan Jang Woo kepadanya dengan berkata jika seorang akuntan tak bisa mengandalkan kemungkinan sebab semuanya harus didasari bukti nyata. Kini setelah mengetahui kebenaran itu, Jang Woo tak bisa berpikir rasional seperti biasanya, bahkan dirinya kini malah seperti preman yang suka berkelahi dengan orang rese di jalan. Bahkan Jang Woo sampai harus masuk bui karena ulahnya itu, membuat kedua sahabatnya merasa khawatir dengan kondisi Jang Woo. Bahkan kini Jang Woo pun tak masuk kerja. Dan Yeon Ah pun sedang mengalami masalah karena Bang Jisan milik ayahnya terancam bangkrut serta akan diambil alih oleh Han Jae-gyun. Begitu pula dengan Seungjo yang kini sedang menenangkan diri setelah mengetahui bahwa ayahnya adalah orang yang sangat bejat. Hingga karena keduanya tak ada, kini rencana Han Jae-gyun untuk membuat Bang Jisan menjadi miliknya semakin terbuka lebar.
Jisoo pun kemudian mendatangi Seungjo dan membujuknya agar cepat kembali karena kini situasi menjadi kacau, membuat Seungjo kembali mempunyai tekad untuk segera membantu timnya yang kini sedang kewalahan. Namun ketika membujuk Jang Hoo untuk kembali, Jang Hoo sama sekali belum bisa seperti dulu, membuat Seungjo harus bekerja bersama timnya tanpa adanya sosok jenius seperti Jang Hoo. Dan kini kondisi Bang Jisan sudah tak lagi dipercaya oleh masyarakat karena semua orang berbondong-bondong untuk mengambil uang mereka, sebab media memberitakan jika kondisi Bang Jisan saat ini sudah terancam bangkrut. Hingga ketika Yeon-ah datang ke ruangan berkas, dirinya begitu bahagia saat melihat Jang Hoo yang sudah kembali, dan di sana keuuan pun terjadi ketika Jang Hoo memeluk Yeon-ah sambil meminta maaf karena selama ini ia menghilang. Setelah itu saat Jang Hoo menunggu si Ibu Yeon di kafe, Jang Hoo tak sengaja membahayakan kopi yang disajikan barista bawahan Han Jae-gyun dan mengetahui jika barista itu memiliki kekurangan karena tak bisa mendengar dan juga tak bisa berbicara. Namun pertemuan pentingnya dengan si Ibu Yeon untungnya tak dilakukan di kafe. Dan tujuan Jang Hoo ingin bertemu dengan si Ibu Yeon karena dirinya memiliki keinginan untuk bisa bertemu secara langsung dengan presidir utama perusahaan akuntan file. Namun si Ibu Yeon mengatakan jika presidir tak bisa seenaknya diajak bertemu, apalagi dengan pegawai baru seperti Jang Hoo. Tetapi Jang Hoo yang sudah bertekad kemudian mengatakan jika dirinya akan membuat presidir sendiri yang datang menemuinya. Setelah itu Jang Hoo pun kembali bertemu dengan Sun Jung, di mana Jang Hoo bertanya kenapa Sun Jung memberitahukan semua rahasia buruk Han Jae-gyun kepadanya, padahal Han Jae-gyun merupakan rekan Sun Jung yang telah membantunya merebut posisi presidir dari tangan Chanjo. Sun Jung pun berkata jika dirinya memiliki dendam kepada Han Jae-gyun sebab dulu mestinya dirinya lah yang menjadi presidir dan bukanlah Chanjo. Tetapi karena saat itu Chanjo berkomplot dengan Han Jae-gyun, membuatnya harus kehilangan kesempatan menjadi presidir. Akan tetapi ternyata Han Jae-gyun sudah mengetahui rencana Sun Jung, di mana dirinya kemudian menyuruh bawahannya untuk bersiap dengan rencana selanjutnya, yaitu membuat Sun Jung tak berkutik dengan menjadikan Sun Jung sebagai tersangka utama pembakaran gudang. Dan karena itu Sun Jung langsung merot karena telah berani membuat Han Jae-gyun jatuh. Sementara kini setiap rencana yang disusun tim Seungjo untuk membuat Bang Jisan agar bisa kembali pulih tak berjalan lancar karena Han Jae-gyun bersama bawahannya selalu mempunyai rencana lain untuk menghalau rencana Seungjo dan juga timnya. Hingga ketika Jang Hoo seorang diri di kantor, dirinya tiba-tiba didatangi oleh seorang pria yang bertanya apakah tujuan Jang Hoo ingin bertemu dengannya. Akan tetapi scene kemudian berpindah kepada Jang Hoo yang sedang mencari keberadaan seseorang mengenai keterikatan orang itu dengan kasus runtuhnya gedung yang membuat ayah dan ibunya meninggal. Akan tetapi ketika datang ke rumah orang yang ia maksud, Jang Hoo malah bertemu dengan si barista perempuan yang selalu melaporkan informasi kepada Han Jae-gyun, yang mana perempuan itu hanya berpura-pura tak bisa mendengar dan juga berbicara, dan hal itu ia lakukan karena perintah dari Han Jae-gyun agar orang-orang tak ragu membicarakan informasi berharga saat ngopi di kafe miliknya. Dan itu semua ia lakukan dengan terpaksa sebab dirinya merupakan lulusan yayasan Fail yang dimodali oleh Han Jae-gyun, dan semua orang lulusan yayasan Fail semuanya harus menuruti apapun perintah Han Jae-gyun seperti Hyungwoo dan juga bawahan barunya. Serta tak hanya itu saja, media dan juga orang-orang penting merupakan lulusan yayasan Fail yang setia kepada Han Jae-gyun. Mendengar itu membuat Jang Hoo mengerti kenapa Han Jae-gyun seolah sangat berkuasa. Dan karena belum bisa menemukan cara untuk menghentikan Han Jae-gyun, Jang Hoo mengajak Jisoo dan juga Yeon-ah untuk menemui presiden perusahaan akuntan Fail agar presiden bisa turun tangan menangani Han Jae-gyun. Dimana dengan sedikit saran dan juga informasi yang telah dikumpulkan tim akuntan yang diketuai oleh Seungjo, pimpinan presiden pun memiliki sebuah rencana agar Bang Jisan tak bisa diakuisisi oleh Han Jae-gyun, yaitu melobi para pemilik bank lain agar mau memberikan modal kepada Bang Jisan, walaupun tentu hal itu tidaklah mudah sebab kebangkrutan yang kini dialami Bang Jisan malah menjadi keuntungan bagi bank lain karena nasabah memindahkan uang mereka ke bank lain. Tetapi karena hanya itu cara satu-satunya, Seungjo pun meminta semua timnya untuk berjuang dan juga meyakinkan para pemilik bank untuk mau datang ke tempat dirinya akan menerangkan rencana sebenarnya dari Han Jae-gyun. Dimana kini semua tim Seungjo sangat sibuk untuk melobi para pemilik bank, walaupun tentu hal itu tidaklah mudah. Sedangkan Jang Hoo sendiri bertemu dengan ayahnya Yeon-ah dan menceritakan semua rencana Han Jae-gyun, yaitu untuk mengakuisisi Bang Jisan yang sudah Han Jae-gyun rencanakan sedari dulu. Untuk itu Jang Hoo meminta kepada ayahnya Yeon-ah agar percaya kepadanya karena dirinya akan berjuang bersama timnya untuk menggagalkan rencana Han Jae-gyun. Yang mana kini ternyata si wanita barista bawahan Han Jae-gyun pun sudah berbelot dan mendukung Jang Hoo dengan memberikan informasi kepada Han Jae-gyun jika Jang Hoo tak melakukan pergerakan apapun. Dan karena itu Jang Hoo dan juga Seungjo bisa leluasa melobi para pemilik bank agar mau datang ke tempat yang telah mereka siapkan untuk diberitahukan mengenai rencana gila Han Jae-gyun. Dimana setelah itu berkat rencana Jisoo yang memberitahukan keburukan perusahaan private equity, para petugas yang berwenang memutuskan kelayakan tidak hanya perwakilan perusahaan menjadi presiden perusahaan bank pun menjadi batal, dan rencana Han Jae-gyun pun tak bisa terrealisasi sebab kini para pemilik bank pun sepakat memberikan modal kepada Bang Jisan karena mereka khawatir jika Han Jae-gyun menguasai Bang Jisan, selanjutnya bank mereka lah yang akan menjadi incaran Han Jae-gyun.
membuat Han Jae-gyun uring-uringan karena sekali lagi rencana yang sudah ia susun matang bisa digagalkan oleh anak kemarin sore yaitu Jang Woo dan juga Seung-jo. Sementara tim akuntan setelah berhasil menggagalkan rencana itu, mereka pun sedikit merayakannya di kafe milik si Ece. Hingga di sana si Ece yang ceplos-ceplos menyebutkan jika Jang Woo sudah mempunyai pasangan yaitu Yeon-ah, membuat semuanya tersenyum sekaligus memberikan restu atas hubungan mereka. Setelah itu mereka pun terlihat berjalan untuk menikmati waktu mereka yang kemarin sangat sibuk menangani Han Jae-gyun, di mana di momen itu hubungan antara Seung-jo dan juga Jisoo kembali terjalin seperti dulu. Sedangkan Han Jae-gyun harus kena batunya sebab semua kejahatan yang telah ia lakukan satu persatu mulai terungkap dengan kerja keras yang dilakukan Jang Woo dengan memberikan semua bukti kepada pihak berwajib dan juga media. Bahkan kini posisinya sebagai wakil presiden perusahaan akuntan Fail langsung dicopot oleh si bapak presiden sendiri. Dan untuk mempertanggungjawabkan semua kejahatannya, Han Jae-gyun pun harus ditahan di penjara. Akan tetapi entah apa yang direncanakan si koplok ini, sebab saat ditahan di penjara, Han Jae-gyun malah menunjukkan senyum penuh arti layaknya seorang psikopat. Namun kini kebahagiaan mulai dirasakan oleh Jang Woo yang selalu pergi kencan dengan Yeon-ah. Begitupun dengan Seung-jo yang kini hubungannya dengan Jisoo semakin dekat seperti dulu. Tetapi tanpa mereka sadari, ternyata di balik penjara Han Jae-gyun mampu melakukan sesuatu dengan bantuan bawahannya. Bahkan tak lama, Han Jae-gyun bisa dibebaskan karena semua bukti tak ada satupun yang kuat. Membuat Jang Woo dan juga Seung-jo kembali dibuat riweuh sebab tanpa mereka duga, Han Jae-gyun sudah memprediksi semuanya dari awal jika dirinya memang akan masuk penjara dan juga sudah menyiapkan rencana cadangan agar dirinya bisa tetap menjalankan rencananya menguasai sebuah bank. Dan kini rencana Han Jae-gyun adalah tetap menguasai sebuah bank dengan cara berbeda, yaitu dengan melunasi bank asing di luar negara Korea. Tetapi Seung-jo menyadari jika itu hanya batu loncatan saja agar dirinya bisa tetap menguasai perekonomian negara Korea. Untuk itu sekali lagi Seung-jo dan yang lainnya harus berjuang meyakinkan para pengusaha dan pemilik bank untuk bergabung dalam konserium yang dibuat oleh Seung-jo agar nantinya satu sama lain bisa melindungi sistem mereka dari rencana bejat Han Jae-gyun. Namun Seung-jo dan juga Jang Woo merasa keheranan ketika melobi pemilik bank kedua sebab pemilik bank itu sudah menyiapkan semua berkas yang diperlukan Seung-jo karena mereka berdua merasa tak pernah sekalipun melobinya. Singkat cerita, ketika akan mendatangi rapat yang diadakan Han Jae-gyun, mobil Seung-jo tiba-tiba dicegat oleh bawahan Han Jae-gyun yang ternyata bawahan Han Jae-gyun lah yang telah melobi para pemilik bank dan juga penguasa agar mau bergabung ke dalam konserium yang dibuat Seung-jo. Di mana ternyata bawahan Han Jae-gyun ini sudah menantikan momen seperti ini sebab dirinya pun memiliki tujuan yang sama, yaitu menjatuhkan Han Jae-gyun. Dan selama ini dirinya hanya berpura-pura menuruti perintah Han Jae-gyun untuk mengincar kesempatan yang bisa ia gunakan untuk menjatuhkan Han Jae-gyun. Di mana karena berkas bukti-bukti yang dikumpulkan bawahan Han Jae-gyun, Seung-jo bisa dengan mudah menggagalkan lagi rencana Han Jae-gyun serta Jang Woo berhasil menemukan uang simpanan Han Jae-gyun yang Han Jae-gyun sembunyikan di dalam berangkas. Membuat Han Jae-gyun sekali lagi tak bisa merealisasikan rencananya, bahkan kini dirinya pun sudah tak memiliki uang simpanan yang bisa ia gunakan untuk memodali rencananya. Walaupun terlihat jika Han Jae-gyun masih mempunyai rencana lain. Akan tetapi sekarang Seung-jo dan juga Jang Woo setidaknya bisa sedikit bernapas lega dengan menikmati kebahagiaan mereka bersama pasangannya masing-masing. Dimana untuk pertama kalinya Seung-jo bisa bertemu dengan anaknya yang membuatnya terlihat sangat bahagia. Sedangkan kini Jang Woo menjadi akuntan senior yang memberikan pelatihan kepada pegawai baru seperti dirinya dulu. Dan kini hubungannya dengan Yeon-ah pun sudah mendapatkan lampu hijau dari ayahnya Yeon-ah. Bahkan ayahnya merasa beruntung memiliki calon menantu seperti Jang Woo. Hingga untuk pertama kalinya percumbuan antara Jang Woo dan juga Yeon-ah pun terjadi walaupun dilakukan di ruangan berkas. Scene kemudian ditutup dengan Han Jae-gyun yang berjalan di sebuah perusahaan yang mana di sana dirinya begitu disambut. Akan tetapi sang lalakon utama kita yaitu Jang Woo dan juga Seung-jo sudah siap pula meladeni apapun rencana bejat yang nantinya akan dilakukan Han Jae-gyun.